Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Rini Setiawati dalam mata kuliah psikometri. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik bahasan. Yang pertama adalah tes psikologi dan selanjutnya adalah konstanta dan variabel. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas topik bahasan yang pertama, yaitu tes psikologi. Nah, seingat saya, beberapa waktu yang lalu atau pertemuan sebelumnya, saya sempat memberikan gambaran bahwa seorang psikolog itu memiliki 3 tugas atau harus mengembangkan tiga kompetensi yang mendukung psikolog dalam proses profesinya, dalam menjalankan profesinya. Yang pertama adalah melakukan kemampuan atau melakukan asesmen, kemudian melakukan intervensi, dan selanjutnya yang terakhir adalah riset. Nah, asesmen dalam hal ini erat kaitannya untuk mendukung individu, untuk mendukung psikolog dalam rangka memberikan penanganan. Jadi sebelum dilakukan intervensi atau penanganan terhadap pasien ataukah klien, perlu dilakukan asesmen untuk mendapatkan gambaran secara kompleks terkait dengan individu tersebut. Nah, berdasarkan hasil asesmen tersebut, ini akan dijadikan acuan untuk merancang intervensi dan memberikan intervensi terhadap subjek atau klien atau pasien tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan bahas tentang asesmen psikologi karena erat kaitannya dengan mata kuliah kita yang dipelajari satu semester ini, yaitu psikometri. Nah, kemampuan asesmen atau kompetensi asesmen yang perlu dikembangkan oleh seorang psikolog ini melibatkan beberapa pendekatan. Nah, metode asesmen ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan subjektif dan objektif. Untuk pendekatan subjektif, nah ini mencakup metode asesmen yaitu observasi dan wawancara. Kenapa disebut sebagai pendekatan subjektif? Karena melibatkan penilaian subjektif dari asesor atau dari orang yang melakukan asesmen. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ini digunakan dalam rangka untuk meminimalkan, bahkan berusaha untuk menghilangkan berbagai bentuk subjektivitas, baik yang berasal dari asesor maupun subjek yang dikenai asesmen. Nah, pendekatan objektif dalam asesmen psikologi ini dapat berupa metode tes psikologi. Nah, tes psikologi ini yang akan kita bahas dalam materi psikometri kali ini. Karena tes psikologi ini merupakan salah satu instrumen pengukuran di bidang psikologi. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita bahas tentang tes psikologi yang merupakan salah satu metode asesmen dengan pendekatan objektif. Nah, tes psikologi itu apa sih yang dimaksud dengan tes psikologi? Nah, tes psikologi ini merupakan suatu prosedur sistematis yang dilakukan berdasarkan tujuan dan tata cara yang jelas. Jadi, instrumen yang diatur prosedurnya secara sistematis dan dilakukan berdasarkan tujuan dan tata cara yang jelas, ini yang disebut sebagai tes psikologi. Oleh karena itu, tes psikologi merupakan pendekatan asesmen yang objektif karena diharapkan dengan prosedur yang sistematis, tata cara yang jelas, ini dapat dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap subjek yang dikenai asesmen tersebut.
Nah, tes ini melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang dan mendeskripsikan perilaku tersebut dengan bantuan skala angka atau suatu sistem penggolongan. Jadi, asesor akan melakukan pengamatan terhadap perilaku yang dimunculkan atau ditunjukkan dari subjek atau pasien atau klien dan berusaha mendeskripsikan perilaku tersebut dengan bantuan skala yang mewujudkan dalam bentuk kuantifikasi. Nah, seperti itu. Nah, tes psikologi dapat juga berupa prosedur pengumpulan sampel perilaku yang akan dikenai nilai kuantitatif. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa kata yang berkaitan dengan kuantitatif, angka. Nah, oleh karena itu, ilmu yang mempelajari terkait dengan pengukuran dalam hal ini psikometri itu erat kaitannya dengan tes psikologi. Karena tes psikologi merupakan salah satu instrumen dalam rangka asesmen. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita tadi sempat membahas ya, tes psikologi itu adalah alat ukur atau instrumen yang menggali tentang atribut psikologis. Nah, atribut psikologis itu apa? Atribut psikologis adalah suatu konstruk teoritik yang ada secara hipotetik dan dikonsepkan guna mendeskripsikan dimensi psikologis yang ada dalam individu. Jadi, atribut psikologi ini merupakan konstruk teoritis yang kita lihat dari dari tinjauan literatur atau tinjauan teoritis. Dan konseptual teoritis ini yang digunakan untuk mendeskripsikan dimensi psikologis yang ada dalam individu. Tentunya terkait dengan atribut psikologinya. Selanjutnya, tes psikologi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tes yang berfungsi untuk menggali aspek kognitif dan tes yang berfungsi untuk menggali aspek non-kognitif atau afektif dan kepribadian. Untuk tes psikologi yang menggali aspek kognitif ini dibedakan menjadi dua, yaitu abilitas potensial dan abilitas aktual atau prestasi. Aspek kognitif yang menunjukkan prestasi individu. Untuk abilitas potensial ini dibedakan menjadi dua, yaitu potensial umum yang sering kita sebut sebagai inteligensi, kemampuan potensial umum, atau potensial khusus. Nah, potensial khusus ini dapat berupa bakat atau talent, bakat atau talent. Nah, selanjutnya untuk tes psikologi yang menggali aspek non-kognitif ini dapat berupa tes proyektif. Contohnya adalah CAT, TAT, tes grafis, kemudian Rorschach, kemudian tes Bartek, DAP, Baum, HTP, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menggali non-kognitif ada juga yang berupa tes objektif atau inventory. Ini contohnya banyak sekali ya. Ada contohnya EPPS, kemudian DISC, kemudian Papikostik, dan lain sebagainya. Nanti ini akan teman-teman pelajari lebih detail secara konsep dasar, administrasi, scoring, dan interpretasinya pada mata kuliah psikodiagnostik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik dasar tes psikologi. Apa sih yang menjadikan
ciri-ciri dasar dari tes psikologi. Nah, tadi sempat dibahas tentang definisi dari tes psikologi, yaitu prosedur sistematis. Nah, oleh karena itu, apa sih yang disebut sebagai tes psikologi yang memiliki prosedur sistematis atau spesifik? Prosedur sistematis atau spesifik ini dapat berupa rangkaian tugas atau pertanyaan yang digunakan sebagai item-item tes ini diseragamkan, diatur prosedurnya. Nah, seperti itu. Kemudian, aneka kondisi pengadministrasian itu dibakukan. Nah, misalkan teman-teman yang akan menjalani proses mengerjakan tes psikologi itu dikondisikan dalam keadaan yang fokus, duduk di tempat atau di kursi dan meja dengan pengkondisian yang hampir serupa sistematis. Seperti itu. Kemudian cara penskoran dan penginterpretasian jawaban tes jawaban subjek yang dites itu diatur prosedurnya. Normanya ada. Nah, ini yang merupakan beberapa contoh prosedur spesifik dan sistematis dari tes psikologi. Kenapa harus ada prosedur dan sistematisnya? Nah, dalam hal ini untuk meminimalisirkan error dalam pengukuran, meminimalisirkan hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi dari performansi individu yang dites atau subjek yang dites. Selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya yaitu tes merupakan sampel perilaku. Tes itu dianggap sebagai sampel perilaku. Kenapa demikian? Atribut psikologi dalam jumlah tertentu itu bersifat covert, sehingga bersifat intangible. Covert itu apa sih? Covert itu tertutup, jadi tidak bisa dilihat. Nah, kalau intangible itu tidak berwujud. Nah, jadi pada dasarnya atribut psikologi itu atribut yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan tidak berwujud benda nyata gitu. Makanya untuk mengungkap hal tersebut, nah ini dilihat dari bentuk tingkah laku terbuka atau penilaian atau perasaan kinerja tertentu yang dipandang sebagai behavior indicator atau indikator perilaku. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang menyebabkan kenapa tes ini sebagai sampel perilaku. Karena pada dasarnya tes psikologi ini adalah mengukur dari atribut psikologi yang bentuknya itu covert atau tidak berwujud, sehingga untuk mengungkapnya kita perlu melihat sampel-sampel perilaku yang menunjukkan indikator perilaku atau behavior indicator. Seperti itu. Selanjutnya adalah tes menghasilkan skor. Tes merupakan sarana kuantifikasi suatu atribut psikologi dalam bentuk bilangan tertentu atau skor. Nah, makanya output dari tes psikologi itu biasanya berupa bentuk skor yang merupakan proses pengkuantifikasian terkait dengan atribut psikologi. Makanya erat kaitannya si tes psikologi dengan psikometri. Nah, karena proses pengukuran dalam tes psikologi ini menggunakan konsep dasar teori dari psikometri. Selanjutnya, tes ini dilengkapi norma untuk menetapkan kategori. Nah, biasanya output dari tes ini adalah skor untuk melihat proses evaluasi atau untuk mengkategorikan apakah dari skor ini menunjukkan individu ini punya kemampuan seperti apa secara lebih detail. Itu biasanya akan dilakukan evaluasi berdasarkan norma
yang ditetapkan dalam tes tersebut. Misalkan ya, dari tes psikologi kemampuan inteligensi diperoleh skor 125. Nah, nanti akan dievaluasi berdasarkan norma 125 ini masuk dalam taraf inteligensi apa. Nah, kalau menurut Wechsler ini masuk dalam taraf inteligensi superior. Nah, seperti itu. Itu proses evaluasi. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir adalah prediksi tentang tingkah laku non-tes. Nah, dari hasil tes ini, asesor itu dapat memprediksi tingkah laku di luar konteks tes psikologi, yaitu dalam situasi kehidupan nyata sehari-hari. Nah, jadi dari hasil tes, kita dapat memprediksi ke depannya individu ini akan seperti apa. Contohnya nih ya, untuk tes inteligensi. Nah, ini digunakan untuk tujuan asesmen prediksi kemampuan atau keberhasilan individu dalam menjalani studi. Misalkan dari hasil tes inteligensi diperoleh data menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menunjukkan IQ 125 yang masuk dalam kategori norma, itu masuk ke superior. Sehingga diharapkan dari hasil tes tersebut menunjukkan kompetensi IQ, kemampuan potensi umum individu itu di atas rata-rata, sehingga kalau dia nanti menjalani studi diharapkan dia tidak mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti. Sehingga diharapkan dia berhasil menempuh studi tersebut. Nah, ini merupakan prediksi terhadap tingkah laku non-tes. Selanjutnya, tujuan tes psikologi. Nah, untuk apa sih dilakukan tes psikologi? Beberapa tujuan tes psikologi antara lain dapat dalam rangka untuk proses selanjutnya, yaitu proses diagnosis. Nah, data merupakan akumulasi dari kegiatan masa lalu. Nah, untuk menegakkan diagnosis itu diperlukan data yang merupakan akumulasi dari kegiatan masa lalu. Sehingga ketika kita memperoleh data dari tes psikologi berdasarkan data-data yang dimiliki individu masa lalu ataukah performansi individu, kita dapat mendapatkan informasi yang nantinya akan kita gunakan atau bermanfaat dalam rangka menegakkan diagnosis. Kemudian tujuan tes yang kedua adalah untuk prognosis. Nah, karena tadi ya, karakteristik tes psikologi itu dapat memprediksi perilaku non-tes. Nah, hasil dari tes ini dapat menambahkan informasi bagi asesor ataukah psikolog untuk menetapkan prognosis dari individu. Nah, prognosis ini ditetapkan berdasarkan prediksi data diagnosis yang telah dilakukan, dan prognosis ini dilakukan untuk memberikan gambaran apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Misalkan dari hasil kasus yang tadi saya sampaikan, IQ superior diharapkan prognosisnya dia bisa menyelesaikan studi dengan minim atau tidak ada hambatan. Nah, yang harus dilakukan adalah individu perlu mempertahankan motivasinya. Itu yang harus dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah hal-hal yang terkait dengan kekurangan dari individu. Misalkan individu itu menunjukkan indikator perilaku prokrastinasi, menunda pekerjaan. Ya, walaupun dia punya kemampuan inteligensi yang superior, tapi kalau dominasi dia selalu menunda-nunda pekerjaan, otomatis kan tetap tuntutan pekerjaan dalam studinya, tuntutan tugas dalam studinya nggak akan selesai. Begitu. Nah, tes psikologi ini menurut pengertian Anastasi, Brown, dan Cronbach, ini kalau disimpulkan merupakan prosedur yang sistematis, berisi sampel perilaku, mengukur perilaku. Nah, karena identifikasi dari tes psikologi 3 ini, sehingga
menuntut kriteria yang harus dimiliki oleh tes psikologi. Nah, apa saja itu syaratnya? Yaitu yang pertama adalah standarisasi, objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Nah, tes yang baik itu harus memenuhi standar. Standar ini artinya adalah telah dibakukan atau telah ditetapkan. Kemudian memiliki keseragaman cara penyelenggaraan dan penskoran tes. Kemudian memiliki dasar yang kuat, jelas, sistematis, sehingga ini dapat meningkatkan objektivitas dari tes tersebut. Kemudian syarat tes yang baik yang kedua adalah valid atau memiliki validitas. Valid ini dapat diartikan sebagai kata sahih. Nah, valid ini secara rinci merupakan kemampuan individu untuk mengukur secara akurat atau tepat. Nah, selanjutnya, valid ini dapat menunjukkan korelasi antara hasil tes dan apa yang diukur berdasarkan konsep dan kenyataan. Jadi sesuai dengan yang kenyataannya. Seperti itu. Kemudian kalau reliable. Reliable ini mengukur secara tetap atau tidak berubah. Nah, misalkan individu diukur dengan suatu tes di satu waktu. Beberapa waktu kemudian dites lagi. Nah, tes pengukuran pada saat waktu pertama dan kedua itu hasilnya tidak banyak berubah, meskipun pasti ada berubah ya, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan dan menunjukkan keajegan atau kecenderungan tidak banyak berubah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tes psikologi tersebut reliable. Nah, reliable ini juga menggambarkan kesesuaian pengukuran pada waktu tertentu dengan waktu yang lain. Syarat selanjutnya yaitu objektif. Objektif di sini menghasilkan gambaran objektif dan jauh dari hal-hal yang subjektif. Nah, mungkin hal-hal subjektif ini dapat berasal dari tester. Makanya perlu tes psikologi yang baik itu terstandarisasi. Selanjutnya, tes yang baik itu adalah mudah. Nah, mudah dalam hal ini artinya adalah dapat dilakukan dengan cara sederhana dengan hasil yang mudah. Tes ini merupakan cara yang dapat memudahkan orang untuk tahu kondisi psikologis. Jadi kalau misalkan prosedur pengadministrasian, pengerjaannya itu sulit, susah dipahami, otomatis hasil yang diperoleh itu belum menggambarkan performansi yang maksimal. Sehingga ini akan mempertanyakan tes tersebut. Nah, kemudian tes yang baik, cirinya adalah, syaratnya adalah komprehensif, di mana memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis seseorang. Nah, tes yang baik itu tidak hanya menggali terkait dengan salah satu indikator perilaku, tapi keseluruhan atribut psikologis, sehingga memberikan gambaran secara detail atau komprehensif terkait dengan atribut psikologis tersebut. Namun demikian, ada satu permasalahan lagi, bahwa semakin objektif dan mudah suatu tes, maka cenderung semakin tidak komprehensif. Makanya hal ini perlu adanya keseimbangan yang dalam hal ini perlu dilakukan analisis validitas dan reliabilitas untuk menggambarkan bahwa tes ini memenuhi syarat tes yang baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah permasalahan dalam penyusunan tes psikologi menurut Crocker dan Al-Ghina. Permasalahannya adalah tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukuran konstruk apapun yang dapat diterima secara universal.
Nah, selanjutnya adalah pengukuran psikologis pada umumnya didasarkan pada sampel perilaku yang jumlahnya terbatas. Sehingga ini menunjukkan permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah permasalahan selanjutnya yaitu pengukuran itu selalu mungkin mengandung error. Nah, mengandung error dalam hal ini adalah kesalahan dalam pengukuran. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu permasalahan selanjutnya yaitu satuan dalam skala pengukuran itu tidak dapat didefinisikan dengan baik. Nah, ini yang masih jadi masalah sampai sekarang ya. Selanjutnya adalah konstruk psikologis itu tidak dapat didefinisikan secara operasional semata, tetapi harus pula menampakkan hubungan dengan konstruk atau fenomena lain yang dapat diamati. Nah, dalam hal ini didefinisikan secara operasional dalam bentuk indikator perilaku. Jadi, pendefinisian secara operasional ini untuk mengatasi permasalahan seperti konstruk psikologis yang tidak dapat didefinisikan secara operasional. Kemudian, selanjutnya dapat dilakukan dengan mendefinisikan dalam hubungan logis dan matematis dengan konstruk lain dalam teori yang sama. Selanjutnya adalah performansi. Performansi ini dibedakan menjadi performansi maksimal dan tipikal. Nah, kalau performansi maksimal ini merupakan performansi terbaik yang mampu diperlihatkan oleh individu sebagai respon terhadap item-item suatu tes. Nah, biasanya performansi maksimal ini terkait dengan aspek kognitif dari individu. Nah, contohnya adalah tes inteligensi ataukah tes prestasi seperti itu. Sedangkan performansi tipikal ini merupakan performansi yang ditampakkan oleh individu sebagai proyeksi dari kepribadiannya sendiri, sehingga indikator perilaku yang diperlihatkan merupakan kecenderungan umum dirinya dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Nah, contohnya adalah contohnya adalah kecenderungan kepribadian seseorang, introvert atau ekstrovert. Kemudian kecenderungan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas ini merupakan keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ya, bahwa reliabilitas ini menunjukkan bahwa alat ukur tersebut itu dapat dipercaya, andal, ajeg. Jadi ketika pengukuran pertama dan kedua itu akan menghasilkan hasil yang hampir mirip. Nah, itu berarti alat ukur tersebut itu reliable. Nah, itu ya, sama ya. Kemudian hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama pula. Nah, reliabilitas itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu reliabilitas alat ukur yang sering disebut disebabkan karena error pengukuran, error of measurement. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas hasil ukur yang disebabkan karena mungkin itu karena error dalam pengambilan sampel. Nah, selanjutnya validitas. Nanti lebih lanjut kita akan bahas pada topik bahasan reliabilitas ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah sekilas spill dulu ya, spill terkait dengan materi validitas dan reliabilitas.
Nah, kalau validitas ini menggambarkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi sesuai tujuan alat ukurnya itu untuk apa, jadi outputnya itu mengukur dari tujuan alat ukur tadi. Seperti itu. Nah, alat ukur yang valid adalah alat ukur yang memiliki varian error yang kecil, sehingga angka yang dihasilkannya dapat dipercaya. Jadi kalau kesalahannya sedikit, maka dapat dianggap bahwa alat ukur tersebut valid. Nah, seperti itu. Baik, itu saja dari saya terkait dengan materi terkait dengan tes psikologi. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan materi konstanta dan variabel. Nah, Baik, setelah saya tadi menjelaskan tentang tes psikologi, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konstanta dan variabel. Yang pertama adalah konstanta. Konstanta itu sendiri merupakan simbol kuantitatif yang besarannya tidak bervariasi. Nah, konstanta itu sifatnya ada dua. Yang pertama universal dan terbatas. Untuk yang universal, kita pasti sudah mengenal apa yang namanya lambang pi. Yaitu kalau misalkan kita mau menghitung luas lingkaran, rumusnya apa? Pi r kuadrat. Jadi pi-nya itu di mana-mana sama. Entah di Indonesia, entah di UNS, entah di UI, entah di Amerika, entah di Aussie, di berbagai tempat. Yang namanya pi itu nilainya adalah 3,1415 sekian. Biasanya dibulatkan menjadi 3,14 atau 22/7. Nah, itu yang sifatnya universal. Kemudian ada yang sifatnya terbatas. Nah, biasanya ini digunakan pada kondisi tertentu. Contohnya nih, dalam statistik, N itu menggambarkan jumlah anggota dalam kelompok. Atau lambang K menggambarkan banyaknya item dalam suatu tes atau banyaknya belahan tes. Nah, harga K ini tidak bervariasi. Kemudian, tidak ada variasi besaran bagi suatu distribusi konstanta. Hal ini berarti konstanta memiliki harga rata-rata atau min yang sama dengan harga konstanta. Analisis hubungan antara konstanta tidak dapat dilakukan. Jadi tidak berlaku apa yang namanya analisis hubungan asosiatif, itu nggak berlaku. Kemudian kita masuk ke variabel. Variabel merupakan simbol yang nilainya dapat bervariasi. Jadi angkanya dapat berbeda antara subjek satu dengan subjek yang lain atau kasus satu dengan kasus yang lain. Variasi angka ini dalam arti kuantitatif atau kualitatif. Contohnya nih, variabel jenis kelamin. Secara kualitatif itu dibedakan jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Tapi secara kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam bentuk nominal. 1 itu adalah laki-laki, menggolongkan laki-laki, dan wanita 0, seperti itu. Representasi simbolik. Representasi simbolik dalam statistik itu merupakan besaran-besaran kuantitatif yang diperoleh dari suatu sampel. Sedangkan kalau parameter, besaran-besaran kuantitatif bagi variabel yang sama yang dihipotesiskan berlaku bagi populasinya. Jadi kalau parameter itu besaran kuantitatif bagi variabel yang sama dihipotesiskan berlaku untuk populasinya. Begitu. Tapi kalau statistik itu dapatnya ya dari hasil pengukuran dari sampelnya itu. Gitu. Tapi kalau parameter itu nanti bisa diberlakukan pada populasinya. Begitu.
Nah, untuk lambang dan simbol itu bisa kalian lihat pada PPT maupun di buku bab 2 Saifuddin Azwarni. Besarannya ada yang min itu dilambangkan dalam statistik itu Y bar, atau dalam parameter itu mu. Ini dibedakan. Kenapa? Statistik ini hasil dari pengukuran sampel. Tapi kalau parameter itu nanti yang dihipotesiskan berlaku untuk populasinya. Karena kalau misalkan kita melakukan penelitian nih, kita kan nggak mungkin mengukur sejumlah banyak sampel dalam populasi. Tapi kita akan mengambil sampelnya sebagian kecil dari populasi. Nah, kalau parameter statistik, kita hasil hitungannya itu dari sampel yang kita ambil tadi. Tapi kalau parameter adalah yang nanti dihipotetikkan berlaku bagi seluruh populasinya itu. Jadi nggak berdasarkan dari statistiknya itu. Gitu loh bedanya. Kemudian deviasi standar itu kalau statistik S, tapi kalau parameter sigma. Dan lain sebagainya, ada kovarian, ada koefisien regresi, korelasi Pearson, skor murni. Nah, ini nanti sebagai pengetahuan kita saja. Karena simbol-simbol dan lambang-lambang ini itu akan kita selalu baca pada bab-bab selanjutnya. Entah itu pada psikometri dan statistik, mata kuliah statistik. Begitu. Error pengukuran itu E, atau untuk parameter epsilon dan lain sebagainya. Kemudian ukuran sampel yang paling banyak ditemui adalah kalau lambang N kecil itu adalah untuk statistik pengukuran sampel, banyaknya sampel yang kita peroleh. Tapi kalau N itu kaitannya sama parameter. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aljabar sumasi. Aljabar sumasi itu paling sering kita gunakan dalam pembelajaran aritmatika atau matematika. Penjumlahan, disumasikan. Hukum komputasi statistik dan pengukuran aturan aritmatis seperti bilangan negatif, kemudian perkalian dengan pecahan, tanda 2 titik ini perkalian dengan pecahan. Nah, biasanya operasi sumasi ini dilambangkan sebagai sigma, yang artinya semua angka atau skor variabel yang mengikuti sigma itu harus dijumlahkan. Gitu. Ini udah sering kita kenali ya. Oke. Setiap skor yang berbeda dari variabel yang sama pakai subscript yang mengikuti simbol variabelnya. Jadi kayak ada lambangnya di atas sigmanya itu loh. Contohnya nih, tunggal itu X1, subscript 1. Skor bagi subjek 1. X2, skor bagi subjek 2. Dan seterusnya. Dan ada juga yang bentuknya 2. Contohnya nih, XIJ, skor individu I pada item J. Skor misalkan X 3.4, berarti skor individu nomor 3 pada item nomor 4. Jadi kan kalau subjek mengerjakan tes itu kan itemnya ada banyak nih. Dalam satu tes itu kan ada banyak itemnya, katakanlah 10 lah. Nah, berarti individu ketiga pada item keempat, skornya itu. Nah, contoh ada bentuk simbol sumasi penjumlahan nih, bisa dilihat pada slide 27. Kayak gitulah. Jadi sigma N I sama dengan 1 berarti XI sama dengan X1 tambah X2 dan lain sebagainya sampai banyaknya sampel tadi. Gitu. Kemudian simbol sumasi pada lebih dari satu variabel. Itu nanti contohnya bisa dilihat di PPT ya. Nah, aturan untuk memanipulasi tanda-tanda nih. Nah, ini silahkan dibaca di buku Saifuddin Azwarni. Nah, yang di halaman ini 37 nih. Nah, itu di situ ada sigma C sama dengan NC.
Jadi sigma C itu kan banyaknya konstanta, sama dengan ya kalau kita mau nyari sigma C konstanta itu kan kita cari dulu apa, kalau sama halnya jumlah sampelnya ada berapa dikaliin konstantanya gitu kan. Nah, aturan 2 ini, nah seperti itulah, gampang kan Dek. Ini sudah kalian secara tidak sadar sudah pernah kalian pelajari lah waktu SMA. Kemudian aljabar ekspektasi. Nah, dari teori probabilitas. Saya harap kalian sudah belajar tentang statistik ya, ada teori probabilitas bareng di situ. Nah, nilai ekspektasi atau nilai harapan atau aturan operasinya, angka harapan. Nilai harapan, semacam angka rata-rata dari suatu distribusi skor variabel. Nilai harapan dari hasil kali antara dua variabel ini, contoh aljabarnya seperti ini gitu. Jadi hanya lambang-lambang doang sih, pada mengenal lambang-lambang dan konstanta dan variabelnya aja sih. Dan berikut aturan-aturannya gitu. Aturannya ini hampir sama ya kayak aljabar sumasi tadi. Gitu, itu beberapa aturannya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pasti saya merasa banyak kekurangan nih. Mungkin saya kurang detail menjelaskan atau perlu diulangi atau bagaimana. Nanti akan ada sesi untuk diskusi. Nah, silahkan dimanfaatkan untuk itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Berikut sekian dulu audio pembelajaran dari saya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita, dimudahkan kita dalam memahami terkait dengan studi yang kita pelajari pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.